Oke, kita langsung dengan petaninya ya. Kendala-kendala yang harus perlu dicontoh dan yang sudah pernah terjadi, rekomendasi yang diberikan. Jangan sampai dilewatkan. Dan ini adalah penangkapan petani sendiri langsung secara otodidak dan nalarnya. Karena ingin jadi petani yang sukses. Tepat apa yang dimaksud dengan kata-kata saya ini. Nah, gini ya, langsung dengan petaninya di rumah walet Wahau yang pertama. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Iya. Jadi setelah setting beberapa hari yang lalu, Pak ya, Bapak lihat juga perkembangannya dan contoh dari lantai 1 dan 4 Iya. sudah ada yang moles, Pak ya. Iya, benar. Tapi jangan senang dulu karena secara nalar Bapak mendapatkan pengetahuan di mana ini kita lihatkan sedikit rumahnya, Pak ya. Oh iya. Iya, nah ini kemarin Bapak baru sadari adanya dapur yang terlalu dekat dengan rumah walet ya. Benar-benar. Apa yang terjadi Pak di dapur itu hingga mempengaruhi rumah walet? Hasil pembakaran masakan mereka masuk ke dapur rumah walet. Ya. Dan ini tercium sampai ke lantai 1. Sampai lantai 1 di kamar inap, Pak ya. Kamar inap. Oke, bukan hanya di ruang kontrol kan? Iya, Oke. Nah, itulah salah satu contoh rekomendasi yang saya minta bagaimana caranya supaya menghindari itu. Memang manusia meninggal menghuni di dalamnya ya. Seperti rumah walet ini kan dekat betul dengan rumah hunian. Nah, jadi hal seperti itu yang tidak pernah didengar sehingga terjadinya protes, ancaman dan apa segala macam. Dapur sudah dipindah apa belum? Contoh beberapa pohon seperti yang ada di belakang. Nah, itu kan saya kasih PR Pak ya, pohon yang di belakang Pak ya. Nah, kan ada pengaruhnya Pak ya. Iya. Oke. Seperti di Kalimantan Tengah. Pak, pada nanti pohonnya dipotong Pak ya ini. Ada 2 kekurangan yang disebabkan oleh pepohonan ini. Pertama, burung tidak bisa melakukan rotasi putaran untuk menuju LMB. Yang kedua Pak, ampli Bapak nanti kena petir. Itu bisa terjadi loh Pak. Beberapa saat kemudian terjadilah petir menyambar rumah waletnya dan amplinya rusak. Tapi hanya mengatakan Pak Denny ini gimana burungnya tidak bisa masuk. Habis kena petir Pak, saya perbaiki ini. Terus pohonnya udah dipotong belum? Belum. Rasain sendiri. Kenapa hal-hal seperti itu tidak diungkap? Nah, dari sekarang saya akan buka di 2020 ini, saya kasih tahu petaninya ini anunya secara nalar diterima dan memang kenyataan. Kira-kira Pak, menurut Bapak yang mungkin masih belajar jadi petani ya, Iya. pengaruh nggak Pak asap itu masuk ke kamar inap? Pengaruh, sangat pengaruh. Ya, kira-kira menurut pengertian Bapak gimana? Burung saya amati ya pindah semua itu. Pindah dari Pindah ke lantai atas kan? ya. Nah, Pindah ke atas. ini petani ini baru belajar mau jadi petani. Nah, yang mau mimpi banyak puluhan kilo seperti hasil-hasil yang kita kerjakan, nggak mungkin dicapai. Hal seperti itu sepele. Pohonnya udah ditebang Pak dah. Belum ya? Loh, bisa kena petir loh. Ya nanti sudah kena petir, burung lari, protesnya seharusnya kemana? Saya atau petaninya yang benar-benar bodoh karena malas. Jadi bodoh itu bukan bodoh bawaan ya. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang bodoh, tapi karena malas jadi terlihat bodoh. Saya ngomong belak-belakan karena apa? Hal seperti itu yang rugikan petani sendiri. Di Kalimantan Tengah juga terjadi. Ini Pak, dijaga. Ini Dek, nanti setelah orang tua adik operasi kita kerjakan. Di sebelah ada rumah walet yang akan dibangun. Tunggu jadi itu sambil pelan-pelan tetap rawat. Setelah suara bunyi, ganti dengan suara yang ini. Dengan volume dikecilkan, karena kita sudah lihat beatnya dikecilkan dengan suara yang sama tapi volumenya berbeda. Tapi apa lajur? Wah, rumah walet sebelah Om, udah jadi. Burungnya memang nggak banyak sih, hampir imbang dengan kita, tapi kok penambahnya tidak ada Om ya. Parfumnya saya stop dulu karena burung tidak ada.
Justru karena burung tidak ada, tidak diparfum itu, burung tidak datang. Burung tidak di rumah balai tidak diparfum. Ya burung tidak datang. Tambah males karena down, dia tambah nggak datang. Pergi ke dokter, Pak saya sakit flu Pak, kalau saya pusing. Oke, nanti pulang ke rumah minum obatnya ya. Sampai di rumah nggak diminum. Gimana nih Pak, kepala saya udah sembuh-sembuh Pak. Saya kan sudah periksa sama Pak dokter. Loh, Pak dokternya kan sudah nyarankan minum obatnya. Obatnya tidak diminum, ya sakitnya tidak akan hilang. Nah, itu contoh secara rasional. Pikirkan aja sendiri, ya. Dikasih rekomendasi seperti pohon tidak dipotong, suara tidak diganti dengan yang setelah ada pesaing. Males karena hanya maunya nonton aja. Kalau bisa dalam 3 bulan sama dengan yang 4 tahun di sebelah yang sudah menghasilkan puluhan kilo atau sudah berhasil. Itu hil yang mustahil, mimpi. Sampai jumpa, Tuhan berkati Simpoa. Dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada seluruh baleters selamat menjalankan ibadah puasa, dan khususnya bagi bangsa Indonesia, untuk teman-teman yang menganut agama muslim menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan terus tembus sampai di puncak takbir nanti. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan berkati Simpoa. Sam, senyum dulu.